Bus lalu menunjukkan simbolnya orang tua Dora lagi, tapi kali ini tidak rapi. Dora yang feeling pun tahu kalau kedua orang tuanya pergi dengan terburu-buru. Selanjutnya mereka melanjutkan perjalanan lagi dengan Sammy tiba-tiba kebelet perak atau panggilan alam yang sudah lama terbendam. Dora lalu menyuruh Sammy mengikutinya dan Dora lalu mengeluarkan sokop peraknya dengan mulai menggali lubang untuk tahulah ya untuk apa. Tiba-tiba setelah Dora kembali berkumpul dan teman-temannya, anak panah mulai menyasar ke arah mereka. Mereka pun pergi menghindari anak panah itu. Sammy yang sedang konsen perak pun ikut-ikutan lari dengan mereka. Keempat orang itu bersembunyi di dalam pohon itu, tapi ada satu buah anak panah yang nancap ke batang itu sehingga batang itu menggelinding ke tepi sungai. Setelah batang itu berhenti, mereka pun bangkit dan Alejandro memberitahu kalau itu anak panah milik pasukan Parapata. Dora yang melihat Sammy termenung lalu menghampirinya dan menanyakan kabarnya. Nah, si Sammy ini malah marah pada Dora karena ia terjebak di hutan. Nah, Dora yang kena marah Sammy pun ikut merasakan kesedihan. Ia pun duduk sendiri di tepi sungai lalu Diego menghampirinya. Dora kemudian curhat masalahnya ke Diego. Diego yang tahu pun mencoba menengahi pertengkaran mereka. Si Dora lalu mengetahui kalau si Diego pasti ada rasa dengan si Sammy, tapi langsung disangkal pernyataannya Dora oleh Diego itu. Nah, ketika Diego mau pergi, dia melihat ada jejak kaki. Diego dan Dora pun pergi mengikuti jejak kaki tersebut, dan ternyata itu adalah jejak kaki penculik yang membuat perkemahan di dekat mereka. Mereka bersembunyi di balik batu untuk mengintai penculik, tapi sialnya Alejandro berjalan dengan santai dan hampir saja ketahuan. Untungnya si Butch langsung melakukan aksi lucunya untuk mengelabui penculik itu. Dora lalu pergi menghampiri si Randy dan Sammy. Dora memberitahu mereka kalau para penculik ada di depannya. Dora langsung membuka jurnal lainnya untuk menuju bekas oprak kuno yang sudah lama runtuh. Saat mereka masuk, mereka tertarik pada sebuah tanah yang berbunyi seperti kentut saat diinjak. Ya maklumlah, namanya juga anak-anak. Dan ternyata tanah yang asik itu adalah pasir hisap. Pasir hisap itu lalu menghisap mereka. Untungnya Dora tahu gimana triknya menghadapi pasir hisap. Mereka mempraktekkan cara yang diajarkan Dora dan berhasil keluar. Tapi Alejandro yang panik malah semakin terhisap. Ia tambah panik ketika ada dua kalajengking yang nganu di atas kepalanya. Tapi untungnya saat Alejandro habis terhisap, si Dora melihat kaki Alejandro. Akhirnya mereka menarik kaki Alejandro dan Alejandro pun selamat. Dan ternyata pasir hisap itu cuma prank. Mereka yang baru bangkit tiba-tiba didatangi seorang nenek misterius yang tinggal di tempat itu. Nah, Dora meminta petunjuk mengenai kedua orang tuanya, tapi Alejandro malah meminta petunjuk mengenai Parapata. Si nenek yang mendengar kata Parapata langsung menunjukkan apa yang terjadi jika mereka mencari Parapata, yaitu akan binasa. Tapi untungnya si nenek misterius itu tahu gimana cara mengembalikan mereka dengan selamat. Sebelum mereka berpisah, mereka mengucapkan terima kasih pada si Dora, kecuali Diego dan Alejandro, karena mereka berdua sepakat membantu Dora mencari orang tuanya. Tim pun sekarang dibagi menjadi dua, yang satu pulang ke hulu dan yang satu pergi mencari orang tua Dora. Dan mereka pun berpisah. Sesaat kemudian Sammy dan Randy kaget ketika melihat lambang Parapata di tangan si nenek. Sammy dan Randy pun berlari untuk memperingatkan si Dora. Namun sayangnya Dora sekarang berada di ladang bunga misterius. Dora lalu berpesan agar Diego dan Alejandro tidak memegang apa-apa dan berhati-hati melewatinya. Singkat cerita, mereka berhasil melewatinya, tapi karena kecerobohannya Alejandro, ia tanpa sengaja memukul bunga itu, dan bunga itu pun bangun seraya menyemprotkan gas beracun. Mereka bertiga pun kaget karena mereka sudah jadi kartun. Alejandro yang sangat bahagia tiba-tiba melepas pakaiannya dan pergi meninggalkan Dora dan Diego. Si Dora yang halu tiba-tiba melihat peta ransel batu gunung yang dapat berbicara. Diego dan Dora lalu berjalan dan melihat jurnal ayahnya di seberang jurang. Dora mencoba melompat namun gagal. Diego lalu memegang tangan Dora dan melompat bersama-sama. Dan di ujung tebing pun sudah ada Sammy dan Randy yang menolong mereka. Dora yang halu pun terbangun oleh temannya, sementara Alejandro kaget karena ia terbangun dengan posisi telanjang. Mentari pagi pun bersinar, mereka terus melanjutkan perjalanan ke tepi jurang. Tiba-tiba tanah yang mereka injak runtuh dan membawa mereka ke sebuah gua misterius. Mereka pun kagum, ternyata di dalam gua terdapat banyak patung-patung dan gambaran-gambaran rasi bintang yang indah. Si Randy yang ceroboh tidak sengaja menarik tuas yang membuat air muncrat dari sela-sela tebing gua dan hampir membuat mereka tenggelam. Si Randy yang memiliki keahlian tahan nafas 7 menit langsung menyelam dan membuka lubang pembuangan. Dan saat lubang pembuangan terbuka, Dora dan kawan-kawan langsung tersedot dan keluar tepat di sebuah sungai. Dan ternyata di sungai itu sudah ada ayah dan ibu Dora.
mereka akhirnya bertemu dan berpelukan. Dora lalu cerita panjang lebar kalau Alejandro teman ayahnya lah yang menyelamatkannya dengan mengirimkan jurnal padanya. Disinilah mulai terungkap bahwa Alejandro bukanlah teman ayah Dora, dan jurnal ayahnya Dora itu ternyata hilang dicuri oleh orang. Alejandro langsung memanggil pasukan-pasukannya, dan ternyata Alejandro adalah orang jahat, bos. Ketika pasukannya datang, Alejandro mengancam ayah Dora untuk menunjukkan kota Parapata dengan Dora dijadikan jaminannya. Di perjalanan mereka sedikit berdebat dan akhirnya kota Parapata pun ditemukan. Lalu mereka langsung OTW ke gerbang kota itu. Nah, di perjalanan mereka bertemu dengan Butch. Butch lalu membuka semua tali mereka, tapi sayangnya Randy malah menjatuhkan talinya dan penculik pun sadar lalu mau menyerangnya, tapi langsung dihantam Yoyo oleh Dora. Mereka pun kabur. Alejandro lalu membagi dua tim, yang satu mengejar Dora dan yang satu tetap OTW ke gerbang Parapata. Dora sedang berlari tiba-tiba terjatuh. Butch di sana terkena marah oleh Dora, tapi Butch diam seakan-akan berkata kalau orang tua Dora akan dibunuh. Dora kaget karena Butch tiba-tiba bisa bicara. Sammy dan Diego yang baru datang tampak aneh melihat si Dora. Malam harinya mereka mengintai perkemahan para penculik itu. Dora lalu menggunakan akalnya untuk menjebak menggunakan katak emas beracun yang membuat mereka pingsan. Dora dan kawan-kawan langsung masuk ke kota itu dan melihat banyaknya jebakan-jebakan yang ada di sana. Randy tiba-tiba melihat petunjuk di batu-batuan yang menggambarkan tentang rasi bintang. Mereka pun akhirnya tahu cara menonaktifkan jebakan dengan menarik tuas bersamaan. Tuas pun ditarik dan pintu kota itu pun terbuka. Mereka pun masuk ke kota tersebut dan kagum dengan kemegahannya. Lalu mereka masuk ke kuil yang tidak ada apa-apa di dalamnya. Ternyata di dalam sana memang jebakan. Mereka pun lalu sampai di sebuah lorong yang penuh dengan tengkorak di temboknya. Lalu tanpa sengaja Randy mengaktifkan jebakan dan mendorong mereka meluncur ke kumpulan tombak. Diego dengan otaknya menyuruh teman-temannya untuk meloncat di ujung perosotan, dan mereka pun lagi-lagi berhasil. Keempat pemuda itu akhirnya sampai di harta karunnya. Dora yang pintar pun tahu kalau itu bukan harta karun melainkan jebakan yang terakhir. Tiba-tiba Alejandro datang dari kejauhan. Alejandro yang serakah dengan semua emas itu, dan dari pintu lain tiba-tiba muncul pasukan income kuno beserta nenek misterius tadi sekaligus ayah dan ibu Dora. Nenek tua itu tiba-tiba berubah menjadi wanita yang cantik. Dia lalu menyuruh pasukannya menangkap para pencuri. Dora dengan tangkas menjelaskan kalau ia bukan pemburu harta, melainkan seorang penjelajah, dan ia mampu membuktikannya dengan cara menaruh air di patung emas itu. Pintu per pintu pun terbuka dan akhirnya wanita itu memuji pilihan benar Dora. Dora dan kawan-kawan akhirnya melihat indahnya kota Parapata. Really big gold. Belum selesai menikmati keindahan Parapata, Sweeper tiba-tiba mencuri patung emas itu. Lalu wanita itu berkata kalau Sweeper membuat dewa marah. Dora dan kawan-kawan langsung mengejar Sweeper, dan untungnya Butch dapat menangkap dan mengambil kembali patung itu dari Sweeper. Dora pun menaruh patung itu di sebuah altar, dan gemuruh tadi pun hilang. Dan pintu gerbang Parapata pun tertutup. Singkat cerita mereka berkumpul di rumah Dora. Dan malam harinya orang tuanya mengajak Dora untuk berpetualang lagi. Dora mendengar kata itu menolak dan memilih untuk kembali lagi ke kota. Di akhir film kita diperlihatkan Alejandro jadi tahanan dan Dora memiliki banyak teman. Sampai di sini dulu kita dari Om Bos. Pesan dari film ini adalah kita harus menjadi diri sendiri. Titik. Jika kalian suka dengan video ini, silahkan tinggalkan kenangan baik berupa like, comment, and subscribe. Follow juga Instagram kami di Imam0012 dan Irfan Jidni. See you next time. Sampai jumpa di lain waktu. Adios.